Mari kita lanjut ke permainan berikutnya. Putih melangkah E4, C5, kuda F3. Sama seperti seri-seri sebelumnya dalam pelajaran ini. Yaitu pembukaan Sisilia. Kemudian berlanjut dengan E6, D4, C makan D4, kuda makan D4. Tipe Sisilia terbuka. Tapi di sini hitam melangkah A6 yang disebut dengan variasi Paulsen. Di sini umumnya putih melangkah kuda C3 atau gajah ke D3. Yang mana keduanya mengarah ke permainan yang kompleks atau rumit. Apa yang terjadi bila putih mengembangkan gajahnya ke F4? Mencoba memantau petak D6 yang lemah. Walaupun ini secara strategi ide yang bagus dan juga untuk mengembangkan buah, tapi secara taktik ini punya kelemahan. Dan kenyataannya hitam bisa menang materi. Coba Anda pikirkan, apa langkah lihai dari hitam yang membuat menang perwira? Coba saya hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Langkah itu adalah E5. Mungkin Anda heran, bukankah putih bisa makan E5 dengan begitu saja? Ya, tapi ini mengingatkan Anda tentang taktik yang ada di seri-seri sebelumnya. Dan sekarang menteri meluncur ke A5, mengancam raja di E1 sekat, dan sekaligus mengancam dan menyerang gajah di E5. Setelah putih melangkah atau menjawab dari langkah hitam, maka gajah akan diambil oleh hitam. Baiklah, kita lanjut ke permainan berikutnya dengan pembukaan Sisilia. Dan lagi pion E4, C5, kuda F3. Hitam langkah E6. Dan dalam permainan ini putih memilih kuda C3 dibanding pion D4 dahulu, dan tidak langsung melangkah D4 dulu. Hitam bermain A6 dan baru putih melangkah D4. Pion C tukar pion D4. Kuda yang makan D4, bukan menteri yang makan D4. Karena kalau pakai menteri maka kuda akan mudah mengusir menteri yang ada di sini. Sehingga kuda yang ambil pion di D4. Dan permainan berlanjut dengan kuda C6. Dan posisi ini sering terjadi atau banyak sekali terjadi dalam variasi Paulsen. Dalam hal ini atau dalam posisi ini gajah G4 bekerja dengan baik. Sebab jika pion seperti permainan sebelumnya ke E4, maka kuda dengan mudah mukul C6 mengancam menteri, dan kemudian ini kan seperti ini ya, pion E5, maka kuda makan pion C6 mengancam menteri, dan bila dimakan dengan salah satu pion maka
gajah di sini dengan leluasa makan pion di sini. Setelah gajah E4, pemain hitam membuat kesalahan dengan melangkahkan kudanya ke E7. Sepertinya ini langkah pengembangan buah yang normal, tapi jika Anda bisa membayangkan kuda di F6, maka akan terjadi skakmat yang indah yang sering terjadi disebut dengan smothered mate atau skakmat smothered ya. Berdasarkan ide itu, maka kuda di D bisa meluncur ke B5 ya, dengan harapan nanti bisa ke sini. Meskipun peta ini dijaga pion hitam, dan hitam bisa makan kuda di B5, dan kuda yang kedua datang lagi ke peta itu. Hitam dalam kesulitan. Dalam permainan aslinya, hitam bermain di 5. Dan sekarang putih melangkahkan gajahnya ke C7, menyerang menteri. Berkat bantuan kuda di sini. Dan menteri hanya punya satu peta yang aman untuk pindah, yaitu ke peta D7. Dan sekarang kuda memerangkap raja. Satu-satunya langkah yang sah adalah menteri makan D6 dan gajah makan menteri di D6. Maka hitam mengalami kerugian materi yang besar. Mari kita kembali ke beberapa langkah sebelumnya. Setelah kuda E7, kuda B5, pion makan B5, kuda makan. Apa yang terjadi bila putih melangkah kuda G6? Putih akan melangkahkan kudanya ke C7 skak. Satu-satunya langkah raja untuk melangkah adalah ke E7. Tentunya kalau kuda ini dimakan menteri, akan dimakan gajah. Dan setelah itu, dibanding kuda ini makan benteng, maka ada langkah yang bagus, yaitu 2 langkah skakmat, yaitu dengan menteri D6, raja ke F6, diikuti dengan kuda D5, skakmat yang indah. Dan bila kuda tidak ke D6 tapi ke D5, menjaga peta C7 yang akan ditempati kuda, maka pion E5 makan D5, tetap mengancam menduduki peta C7. Dan lagi bila pion E5, maka pion D6 dan tetap mengarah mensekak raja di sini. Demikianlah taktik dan jebakan dalam pembukaan Sisilia. Semoga bermanfaat bagi para pecinta catur sekalian.